Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jaga keamanan, TNI dan Polri di Demak gelar patroli rutin 3 kali sehari. ASN di Boyolali dilarang pakai seragam dan mobil dinas selama seminggu. Fitur siaran langsung atau live dari aplikasi TikTok dinonaktifkan, UMKM di Boyolali merugi. Ratusan anak yang ditangkap polisi saat aksi perusakan di Grobogan dibebaskan. Mereka sebelumnya ditangkap aparat karena diduga akan berbuat anarkistis. Tangis para orang tua ini pecah saat bertemu dengan anak-anak mereka yang dibebaskan polisi di ruang aula Jana Nuraga Polres Grobogan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan pendataan, serta alasan masih berusia anak-anak dan harus melanjutkan pendidikan, sebanyak 138 orang dibebaskan polisi pada Senin sore kemarin. Sebelumnya, pada hari Minggu kemarin, mereka ditangkap petugas di sejumlah titik saat patroli berskala besar. Mereka ditengarai akan berbuat perusakan. Beberapa diantaranya bahkan membawa bom molotov. Ya semoga bisa menjadi orang berpikir lah, anak-anak itu makin dewasa gitu. Dipulangkan sejumlah 138 anak ya, kita serahkan kepada orang tuanya. Tadi sudah kita saksikan bersama didampingi dengan pihak sekolahan, kemudian juga ada Kemenak yang sudah memberikan suatu arahan-arahan dengan tujuan anak ini supaya bisa fokus belajar, kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik dan ada pembinaan-pembinaan baik itu dari orang tuanya maupun dari pihak sekolah. Sehingga harapannya hal-hal yang kemarin terjadi tidak terulang lagi. Sebelumnya pada Minggu malam, polisi sudah melepas 122 anak yang ditangkap saat aksi pada Sabtu sore lalu. Sebelum dibebaskan, semua diwajibkan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kabupaten Boyolali dilarang memakai seragam dan mobil dinas sejak 1 September. Bahkan DPRD Boyolali juga menunda sementara agenda kedewanan hingga rapat paripurna. Mengantar putro dan sebagainya menggunakan plat merah dan sebagainya tunda dulu. Ya, saya nyuwun untuk sebenarnya juga, tetapi bagaimana karena Bapak Kapolres sudah menandaskan, kita ikuti untuk yang waktu 1 ini dengan baik. Semuanya tetap. Itulah pengarahan Setda Boyolali saat memimpin apel pagi pada Senin kemarin. Terlihat jelas jika aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali tak lagi mengenakan seragam khas ASN, tetapi batik atau bebas rapi. Hal ini merespons surat edaran yang terbit pada 29 Agustus lalu yang memerintahkan seluruh ASN untuk tidak memakai seragam ASN dan tidak menggunakan kendaraan dinas plat merah selama bertugas. Hal itu untuk menghindari dinamika aksi massa akhir-akhir ini. Pensikapan pemerintah Kabupaten Boyolali, utamanya Sekda, sudah membuat surat edaran yang tentu saja di situ memberikan amanat untuk bagaimana pelayanan kepada publik tetap harus berjalan, tetapi kondisinya adalah bagaimana kita juga mensikapinya bahwa biarlah kita yang biasanya menggunakan perform PDH yang memang ASN, sekarang ini kita gariskan untuk bebas rapi, utamanya menggunakan batik. Untuk kendaraan operasional memang sementara waktu ini juga kita minta untuk teman-teman yang terpaksa memang tidak biasanya menggunakan itu, untuk sementara waktu ini juga ditunda. Maksudnya ditunda, tolong kalau memang ada kendaraan pribadi yaitu dipakai seperti itu, tetapi secara kinerja itu tetap janganlah hanya gara-gara masalah mobil dinas jadi tidak ada kinerja seperti itu.
Aturan ini tak hanya berlaku bagi ASN tingkat kecamatan hingga desa, tetapi sampai ke DPRD Kabupaten Boyolali. Kendaraan dinas dilarang beroperasi, bahkan rapat paripurna DPRD juga ditunda sementara. Kami juga telah mempersiapkan sesuai arahan pimpinan untuk mengamankan aset-aset kami, terutama kendaraan bermotor. Sementara aset yang lainnya kita berharap tidak terjadi apapun di Kabupaten Boyolali, sehingga masih bekerja rutin. Alat-alat kami yang di kantor masih kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin. Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kedewanan, untuk paripurna pada hari ini atas arahan pimpinan kita tunda sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Aturan pelarangan penggunaan seragam ASN hingga kendaraan dinas di lingkungan Kabupaten Boyolali dimulai sejak 1 September kemarin hingga akhir pekan ini. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Hilangnya fitur siaran langsung atau live dari aplikasi TikTok berimbas bagi pelaku usaha mikro atau UMKM di Boyolali. Pelaku UMKM mengaku kehilangan sumber penghasilan mereka hingga 90%. Aktivitas di toko penyedia kebutuhan pernikahan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Senin siang terasa lebih sepi dari hari sebelumnya. Biasanya, para pekerja di toko ini sibuk melakukan siaran langsung di sosial media dalam menawarkan barang dagangannya. Maruf bin Hussein, pemilik usaha ini mengaku semenjak layanan siaran langsung TikTok tak bisa diakses, menjadikan komunikasinya dengan pelanggan terputus. Padahal sekitar 60% interaksi dengan calon pelanggan setiap harinya dilakukan secara langsung melalui TikTok Live. Kan karena di live TikTok itu menawarkan, kita bisa menawarkan, bisa dinego harganya, membangun interaksi lah Mas. Berbeda dengan video yang sudah baku, isinya juga baku. Kalau di live itu kan ada hostnya, ada yang menjelaskan produk, ada yang ketika customer tanya itu bisa langsung kita jawab. Customer ada kesulitan tentang apapun itu, karena kita produk custom kan, banyak yang mau dipilih dan lain sebagainya, kita bisa mengarahkan, mengedukasi customer, jadi customer semakin percaya Mas. Senada dengan Maruf, Reni yang berjualan pakaian juga kehilangan separuh lebih interaksi pelanggannya. Reni mengaku penjualannya anjlok hingga 90%. Jika dalam sekali live selama 1,5 jam, ia bisa menjual 100 pakaian. Kini ia hanya mampu menjual 3 potong pakaian saja. Upaya berpindah ke platform lain sudah dicoba, namun dianggap kurang efektif dan hanya membantu mengembalikan sekitar 20% penjualannya. Para pelaku UMKM di Boyolali hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar tidak mematikan usaha mereka yang tengah berkembang di ranah digital. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Aksi massa yang berujung ricu mendorong Dinas Pendidikan Salatiga menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 3 hari. Pelajar tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama wajib belajar di rumah sambil diawasi orang tua. Seperti masa-masa pandemi ya, anak-anak terpaksa belajar di rumah. Sejak Senin kemarin, sekolah tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama di Salatiga menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 hari. Surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Salatiga itu merespons aksi massa yang sempat ricuh pada pekan lalu. Bagi sekolah tak menjadi soal, karena belajar masih bisa dilakukan meski secara daring. Namun pihaknya berharap agar PJJ ini berjalan hanya 3 hari saja. Akan kita evaluasi Mas, kita evaluasi kalau toh 3 hari ini baik, ya otomatis berikutnya sudah berjalan normal kembali. Mudah-mudahan aman Salatiga Mas. Karena Salatiga yang dikenal dengan toleran ya, dengan toleran. Selama ini juga tidak pernah ada kejadian-kejadian yang seperti kejadian malam Sabtu kemarin, dan itu pertama kali, dan mudah-mudahan di hari-hari berikutnya sudah tidak terjadi lagi. Pada Sabtu lalu, ada 42 pelajar tingkat SMP dan SMA yang ditangkap Polres Salatiga karena terlibat aksi massa yang berujung kericuhan. Kadis Pendidikan menegaskan tidak ada sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelajar yang terlibat.
nek sanksi ya kita pembinaan lah Mas, bukan sanksi bahasanya. Tetap akan senantiasa mengadakan pembinaan kepada siswa-siswa yang kalau ada, mudah-mudahan tidak ada Mas, mudah-mudahan tidak ada. Sudah kami sampaikan mudah-mudahan tidak ada. Kami akan senantiasa mengontrol dengan sekolah. Balik lagi nih soal PJJ yang diterapkan di SDIK selama 3 hari, tentu disambut positif orang tua murid meski sedikit kerepotan. Sebenarnya cukup kaget juga ketika kemarin ada surat edaran dari sekolah selama 3 hari belajar daring, belajar di rumah. Tapi demi keamanan anak-anak dan situasi yang kondusif, saya sebenarnya mendukung, tapi tadi sempat kerepotan juga karena harus menyiapkan segala sesuatunya untuk belajar di rumah, dan juga jam kerja tadi agak molor sedikit karena harus menyiapkan keperluan belajar anak di rumah. Tapi secara umum lebih aman ya anak belajar sementara daring di rumah? Ya di rumah lebih aman, lebih nyaman karena situasinya juga belum menentu, apalagi ada kabar demo susulan juga. Lebih baik anak-anak di rumah lebih dulu. Meskipun agak terganggu sedikit ya pekerjaannya? Agak terganggu karena harus menyiapkan, jadi molor lah. Tapi alhamdulillah semua bisa terkondisi dengan baik. Kebijakan PJJ akan dievaluasi kembali berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Tentu besar harapan agar kondisi semakin kondusif sehingga siswa bisa belajar dengan senang dan orang tua bisa beraktivitas dengan tenang. Yulianto melaporkan dari Salatiga.